Baik, tugas dari mata kuliah Ekologi dan Dinamika Sistem terkait review buku analisis sistem dinamis. Kelompok kami terkait bab 17 yaitu sukses bagi yang berhasil, terdiri dari Ersya Madia Kemala, Aulia Mukti, dan Rezaldi Mufli. Pendahuluan, sukses bagi yang berhasil, suatu keadaan yang bersaing dalam meraih sukses. Model sukses terdiri dari individu atau perusahaan, kemudian bersaing, setelah itu sukses. Ciri model sukses: 1. Memenuhi kepentingan diri sendiri. 2. Mengambil tindakan konsisten. Dan 3. Merekayasa keadaan. Simulasi struktur dasar sukses bagi yang berhasil digambarkan dari diagram kausal berikut. Sebagai contoh, alokasi sumber daya untuk A, tidak untuk B, berpengaruh positif terhadap sumber daya A, kemudian berpengaruh positif terhadap keberhasilan A, dan kembali menjadi alokasi sumber daya A tidak untuk B. Kemudian diagram causal loop juga menceritakan berpengaruh negatif sumber daya B untuk sumber daya A, seperti yang tersaji pada slide berikut. Selanjutnya, kondisi yang dapat membentuk dinamika model sukses: 1. Struktur zero sum game di mana salah satu atau dua alternatif berkompetisi merebutkan sumber daya yang sama. 2. Penyimpanan sumber daya lebih banyak, maka ia memilih untuk lebih sukses lagi. 3. Mengurangi pemberian sumber daya pada salah satu alternatif, maka akan mengurangi kesuksesannya. Digambarkan pada diagram konvergen di slide berikut, yaitu perilaku terhadap waktu, model sukses bagi yang berhasil, di mana menunjukkan perkembangan yang baik. Pohon jati berwarna merah dan pohon murbei berwarna hijau menunjukkan penurunan kapasitas atau peningkatan kualitas. Pola kas terhadap waktu dari model ini adalah terlihat sepasang kurva divergen, satu naik ke atas dan satunya lagi turun. Berikut model pembuatan latihan 1. Mulai dari pertama kita membuat diagram causal loop, dua alternatif mengenai bab 17 ini. Kemudian simulasi modelnya kita bangun berdasarkan persamaan yang sudah ada pada bab 17. Jadi kita tinggal mengikuti alurnya seperti yang sudah tersaji di slide presentasi. Kemudian pembuatan diagram simulasinya terkait waktu. Artinya kita bisa melihat 20 tahun ke depan, 40 tahun, 60 tahun, 80 sampai 100 tahun. Grafiknya seperti apa? Misalkan naik ke atas, kita bisa berkelanjutan. Kalau misalkan turun ke bawah atau mengalami penurunan, ya kita bisa ganti dengan simulasi model yang lain. Kemudian pembuatan model latihan kedua seperti tersaji di depan, ada perbedaan di mana pohon jati dan pohon murbei ini sangat unik, di mana pohon murbei ini ada unsur negatif terhadap pohon jati, di mana tidak bisa tumbuh ketika ada naungan dari pohon jati. Simulasi pembuatan modelnya ini lebih sederhana dari model yang pertama. Terkait usaha pohon jati dan pohon murbei, lebih layak mana untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Ini grafiknya menunjukkan proses dari tahun ke tahun. Di depan menunjukkan pohon jati dan pohon murbei, pohon jati grafik naik ke atas, pohon murbei turun ke bawah. Kesimpulannya, model ini menggambarkan dua kelompok yang memiliki kekuatan yang berbeda.
Kemudian pihak pertama telah sukses awal mendapat sumber daya yang lebih, sehingga pihak kedua mendapat sumber yang kurang dari sumber daya yang pertama. Kita lanjut mengenai bab 22, yaitu analisis dan perumusan kebijakan. Baik, analisis kebijakan dengan simulasi model, yaitu pengembangan kebijakan alternatif terdiri dari dua, yaitu model tetap dengan parameter yang kita buat tetap. Ada perbedaan di mana ada tambahan kebijakan, yaitu kebijakan C yang membuat kategori kebijakannya kategori baru. Kemudian model diubah, di mana pola dasarnya berubah, kemudian struktur dan dinamikanya juga berubah. Kemudian analisis kebijakan alternatif itu terdiri disimulasikan dengan lingkungan sistem berbagi menjadi dua, yaitu tetap dan sesuai, setelah melalui proses dengan proses penambahan sistem faktor atau MDA atau MDS, sehingga terdapat kategori sifat kebijakan, yaitu fungsional dan perubahan struktur, yaitu aktif, kemudian reaktif, antipatif, dan adaptif. Berikutnya terkait penerapan dan perumusan analisis kebijakan. Simulasinya terkait kebijakan yang merefer dari bab 17 terkait analisis budidaya pohon jati dan murbei. Kita tambahkan subbab terkait subsistem lahan, di mana pohon jati dan pohon murbei itu harus melalui proses kesesuaian lahan dulu, kemudian kita simulasikan menjadi budidaya base future, kemudian setelah itu kita bisa melihat diagram causal loop-nya itu berpengaruh positif, akhirnya membentuk pola agroforestry yang diinginkan, yang berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat dan pola kelembagaannya, seperti itu. Jadi analisis kebijakannya lebih ke kebijakan terhadap kesesuaian lahan dan pola kelembagaan serta pola agroforestry. Analisis kebijakan dengan simulasi model seperti yang tabel berikut, di mana kita mengembangkan model tetap, parameternya jati, jadi parameter 1, murbei jadi parameter 2, dan jati plus murbei menjadi parameter 3. Kemudian kita analisis lebih lanjut terkait sensitivitasnya, yaitu sensitivitas sedang, kemudian murbei itu rendah, sama jati plus murbei sensitivitasnya itu sedang. Pernyataan kebijakan di mana budidaya jati, kemudian budidaya agroforestry, jati plus murbei itu menjadi agroforestry. Kategori kebijakan P1 itu lama, P2 itu lama, dan P3 itu kategori kebijakan baru. Untuk lebih lengkapnya, kelompok kami akan memperlihatkan simulasi singkat terkait bab 17, dan kemudian setelah bab 17 kita analisis menjadi analisis kebijakan. Bab 17 ada penjelasan sedikit juga terkait diagram causal loop. Berikut sebagian udah kami buat, tinggal menambahkan terkait parameternya. Kita klik persegi seperti ini, kemudian kita klik kanan edit text, kemudian kita tuliskan investasi A,
seperti ini. Kemudian ketik diagram alirnya, kita klik ke arah kanan seperti ini, kemudian belok, kita klik 2 kali. Baik, setelah itu muncul, kita klik oval frame tool yang bulat, kita klik di sebelah sini. Kita klik lagi edit text, kita tulis nilai plus. Plus ini menandakan bahwa pembuatan model ini bernilai plus kelonggaran HPHA terhadap investasi, kemudian bernilai positif juga untuk kesuksesan HPHA yang saling terkait. Kemudian di sebelah kanan itu HPHB itu bernilai negatif. Mungkin ada beberapa parameter yang menyebabkan nilainya negatif. Mungkin seperti itu. Simulasi pemodelan latihan pertama terkait diagram causal loop. Baik, kami akan sedikit menggambarkan simulasi model yang sebelumnya sudah dibangun, itu kan melalui persamaan di bab 17, yaitu terkait 2 pendekatan di mana usaha HPHA dan usaha HPHB. Kita simulasikan kira-kira mana yang lebih bagus, gitu kan. Sedikit terkait toolnya, kami akan memberikan penjelasan di mana bulatan ini adalah level, yaitu level adalah auxiliary, yaitu variabel yang mempengaruhi nilai laju. Kemudian persegi panjang ini adalah level, variabel yang mempengaruhi nilai laju juga. Kemudian seperti timbangan ini adalah flow with rate. Kemudian yang belah ketupat adalah konstanta. Tanda tanya berwarna orange seperti ini menunjukkan bahwa proses ini belum sepenuhnya beres, sehingga saya akan sedikit memberikan simulasi. Kita klik belah ketupat di mana konstanta, kita kasih nama fraksi keuntungan HPHB. Kemudian kita klik 2 kali di belah ketupat, konstantanya 0,3 sesuai dengan persamaan yang sudah ada. Nah, seperti ini, hilangkan tanda tanyanya karena kita udah isi konstantanya. Kemudian setelah itu kita klik link ini, sampai keluar ada tanda biru itu di pinggir belah ketupat, kita klik sekali aja, kemudian sampai bersentuhan dengan bulatan kita klik sekali. Tanda tagar ini juga menunjukkan bahwa proses ini belum selesai. Nah, seperti ini sudah. Setelah itu kita simulasikan dalam bentuk grafik ya. Itu kita klik, kemudian
klik kanan properties, kita cari parameter, lihat komponennya. Setelah itu sukses HPHA kita klik 2 kali, sukses HPHP kita klik 2 kali, play, oke. Seperti itu teman-teman sekalian. Setelah itu kita ingin melihat perkiraan waktu sampai 100 tahun ke depan seperti apa. Ini sama prosesnya, klik properties, parameter, komponen, sukses HPHA, sukses HPHP, apply, oke. Tinggal setelah itu kita atur tabelnya seperti ini. Jadi tabel ini menunjukkan existing sekarang 0 sampai 100 tahun mendatang. Kira-kira sustainable atau tidak. Jadi ketika mendekati 60 tahun ke depan itu masih bagus, kemudian itu berkebalikan di HPHP, di mana grafiknya semakin menurun. Mungkin simulasi power sim secara singkat. Kemudian studi kasus selanjutnya, latihan yang kedua sama. Jadi diagram causal loop seperti terlihat di hasil dari Power Sim Studio 10, yaitu di mana kita buat diagram causal loop terkait budidaya pohon jati dan budidaya pohon murbei, di mana berpengaruh positif ketika usaha pohon jati dibarengi dengan budidaya dan menghasilkan penghasilan yang signifikan kepada masyarakat. Ditunjukkan dengan diagram positif seperti tertera di dalam layar. Kemudian studi kasus yang kedua itu budidaya pohon murbei, di mana awalnya berpengaruh positif, setelah itu dilakukan budidaya juga berpengaruh positif juga, setelah itu terhadap penghasilan masyarakat berpengaruh negatif. Kemudian di sisi lain juga pohon murbei itu juga sangat buruk ketika di dalam naungan. Artinya ketika pohon jati lebih besar, pohon murbei menjadi berpengaruh negatif terhadap pohon jati. Seperti itu sih. Kemudian setelah diagram causal loop, kita lihat simulasi fluid rate-nya atau simulasi power sim-nya, pemodelan kita buat, di mana seperti yang pertama tadi, ini lebih simple dan persamaannya sudah ada di bab 17. Kita tinggal merangkai sesuai dengan arahan di bab 12, di mana dua kejadian yang berbeda berdampak, satu itu berdampak baik, yang berdampak positif, yang kedua berdampak negatif. Seperti ini, sama prosesnya. Jadi di mana kita buat konstanta dulu untuk pohon jati, setelah itu levelnya yang mempengaruhi variabel laju, kemudian ada auxiliary-nya itu, kemudian kita simulasikan di mana pohon jati menurut grafik menunjukkan signifikan ke atas terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan pohon murbei menunjukkan grafik ke bawah, yaitu peningkatan masyarakat menjadi menurun.
Seperti itu. Ini grafik untuk simulasi waktu di mana menunjukkan sampai 100 tahun ke depan pohon jati lebih layak untuk dibudidayakan sebagai alternatif penghasilan masyarakat. Baik, itu penjelasan simulasi mulai dari diagram causal loop sampai simulasi power sim bab 17. Baik, bab 22 itu kelanjutan dari bab 17 ketika dikaitkan dengan bab 22 itu terkait analisis dan perumusan kebijakan, di mana model itu kita buat satu model tetap, yang kedua itu model dengan diubah, baik diubah parameternya, strukturnya maupun polanya. Kita coba simulasikan terkait analisis dan perumusan kebijakan, di mana kita ngambil studi kasus dari bab 17 terkait budidaya pohon jati dan pohon murbei. Kita simulasikan dengan model tetap, di mana lingkungannya itu kita coba dengan simulasi pendekatan metode kesesuaian lahan. Setelah itu kita melihat kesesuaian lahan pohon jati maupun pohon murbeinya. Setelah melihat kesesuaian lahannya, kita rekomendasikan budidaya best future-nya seperti apa. Setelah itu bernilai positif terkait pola agroforestry-nya, skemanya nanti seperti apa. Itu berpengaruh positif baik penghasilan masyarakat maupun skema pola kelembagaan yang nantinya akan kita bangun untuk pola agroforestry. Seperti itu singkatnya dari bab 22 terkait analisis dan perumusan kebijakan, di mana model yang awalnya kita buat menjadi suatu analisis kebijakan yang nantinya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Terima kasih.